wabarakatuh. Nama saya Dr. Munawar, MPD. Saya dosen pasca sarjana Universitas Al Muslim pada program studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan hari ini kita akan coba mempelajari tentang mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan dan Kebijakan, di mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Jadi pada kesempatan ini kita coba melihat bagaimana kita bisa memberikan alternatif solusi pemecahan masalah dengan metode cost benefit analysis pada kondisi beresiko. Jadi di mana yang dikatakan dengan cost benefit dengan beresiko ini, kita harus melihat apa resiko yang dapat berdampak terhadap sebuah kebijakan. Nah, artinya kita harus melihat apa saja yang bisa menjadi sebuah pengambilan keputusan yang optimal dan bagaimana kita melaksanakan proses pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan sebuah rumusan masalah di dalam pengambilan kebijakan. Nah, di sini di dalam sebuah rumusan masalah pengambilan kebijakan, kita juga harus melihat bagaimana masalah itu ada dan bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Nah, kemudian ada sebuah produk masalah yang perlu kita analisis. Nah, di sini mungkin terkait dengan yang namanya produk pendidikan. Kita mau menciptakan sebuah pendidikan yang bermutu. Artinya ada sebuah kebijakan yang perlu kita kaji. Nah, kemudian kita juga harus melihat bagaimana analisis kebijakan itu tidak akan pernah konvensional. Nah, artinya analisis ini tidak konvensional. Bisa kita membuat lebih baik lagi. Kemudian bagaimana kita bisa membuat sebuah motivasi yang lebih baik. Dan yang terakhir, apa produk yang akan kita hasilkan nantinya dengan sebuah analisis kebijakan yang akan kita buat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita melihat video pembelajaran yang akan saya tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba mempelajari tentang manajemen pengambilan keputusan, di mana hari ini kita melihat bagaimana kita memberikan sebuah alternatif dan solusi pemecahan masalah dengan berbagai metode. Hari ini Bapak Ibu silakan melakukan presentasi diskusi dengan materi yang sudah saya berikan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu. Jadi terkait dengan ini yang saya lihat adanya tentang mahasiswa mampu menghitung dan memberikan alternatif dengan metode cost benefit analysis pada kondisi beresiko. Nah, jadi terkait dengan masalah dengan metode cost benefit analysis ini adalah merupakan salah satu metode yang baru. Istilahnya bagi kita ini masih baru lah kita dengarnya. Jadi saya ingin bertanya dulu ini kepada kawan-kawan rekan, apa itu kira-kira metode cost benefit analysis itu? Silakan Pak Ridwan. Terima kasih Pak Dodi atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Munawar MPD selaku dosen kita pada hari yang berbahagia ini. Metode cost benefit analysis atau CBA itu merupakan teknik untuk menilai dan membandingkan biaya atau cost dan manfaat benefit. Jadi cost itu biaya, sedangkan benefit adalah manfaat dari suatu keputusan atau proyek yang dijalankan. Tujuannya itu adalah untuk membantu kita menentukan apakah suatu tindakan itu layak dilakukan atau tidak. Dan jika ada beberapa alternatif, mana yang lebih menguntungkan bagi kita. Mungkin itu sedikit yang saya tahu tentang metode cost benefit. Terima kasih Pak Dodi. Mungkin nanti ada kawan-kawan yang lain untuk menambahkannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Jadi berarti kalau saya lihat di sini dari pemaparan kita ini berarti adalah jika kerja dalam beresiko berbahaya itu kita harus tahu memperhitungkan biaya dan apa manfaatnya nanti ya. Itu yang saya tarik. Mungkin ada Pak Buhari atau Pak Nasrul mungkin nanti atau Bu Sriwardani yang dapat menambahkan Baik. mungkin atau yang ditanya Ya, kembali. terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati dosen kita Bapak Dr. Munawar dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Ini sekedar menambahkan dari penjelasan Pak Ridwan tentang cost benefit analysis dari beberapa sumber yang saya baca. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita laksanakan ketika kita menggunakan metode CBA ini. Ya, yang pertama langkahnya itu adalah mengidentifikasi alternatif. Di sini bagaimana kita menentukan beberapa opsi program atau proyek yang akan dibandingkan. Kemudian yang kedua, langkah keduanya adalah mengidentifikasi biaya serta manfaatnya, baik biaya yang secara langsung ataupun tidak langsung, yang secara implisit ataupun eksplisitnya, serta manfaat langsungnya, ya baik ada eksternalitas yang negatif maupun eksternalitas yang positif. Kemudian yang ketiga, yaitu langkah ketiga itu mengukur biaya dan manfaat. Di sini bagaimana kita mengkonversi semua komponen menjadi nilai yang moneter, ya, termasuk aspek sosial, lingkungan yang ada di yang terlibat di dalam program atau proyek yang dilaksanakan. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat adalah discounting, yaitu menghitung nilai yang sekarang, ya, present value dari biaya dan manfaat di masa yang akan datang menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Yang langkah yang kelima yaitu menganalisis hasilnya. Di sini dengan cara menghitung net benefit, yaitu dengan perhitungan total manfaatnya dikurangi dengan total biaya. Ya, jadi dengan catatan jika benefitnya di atas 0, maka dianggap itu layak untuk dilaksanakan. Namun jika benefitnya lebih kecil dari 0, maka itu kita sudah tidak layak, ya, karena situ sudah bukan benefit lagi, ya, sudah defisit ya jadinya. Kemudian yang keenam adalah menghitung sensitivitas dan resiko. Ya, di sini kita menganalisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan asumsi yang mempengaruhi dari hasil akhir tersebut. Itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman yang lain. Persilakan. Terima kasih atas jawaban Pak Nasrul. Mungkin juga nanti di sini kita ada tambahan dari Pak Bukhari mungkin atau Bu Sriwardani terkait dengan ini mungkin dengan kegiatan ini dapat memperluas wawasan kita terkait dengan tadi masalah metode tadi. Izin Pak Dodi. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Munawar dan juga kawan-kawan semuanya. Dari penjelasan tadi tentang cost benefit analisis dari keterangan Pak Dodi, Pak Ridwan, dan juga Pak Nasrul Helmi yang telah merincikan tahapan-tahapan jika kita menggunakan CBA ini seperti apa. Nah, muncul pertanyaan bagi saya, kira-kira penerapan untuk CBA ini di dalam pendidikan itu apa? Itu aja Pak Dodi dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. CBA dalam pengambilan keputusan kalau kita sebagai kepala sekolah. Misalnya seorang kepala sekolah itu dituntut, tentu seorang kepala sekolah dituntut membuat keputusan yang tepat, efisien, dan tentunya paling penting adalah berdampak positif terhadap mutu pendidikan. Dalam hal ini, CBA tentu menjadi salah satu alat bantu di samping metode-metode pengambilan keputusan yang lain. Ini CBA menjadi alat bantu penting tentunya. Contohnya misalnya menilai kelayakan dan efektivitas suatu program.
Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya sekolah, dana, waktu, dan tenaga. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen sekolah. Kemudian mendukung kebijakan berbasis data dan logika. Ini penting. Ini saya rasa yang disampaikan sama yang ditanyakan sama Bu Wardani tadi. Jadi misalnya contoh kepala sekolah dengan pendekatan CBA. Misalnya pengadaan alat peraga IPA. Jadi biaya pembelian alat peraga misalnya 5 juta. Kemudian pelatihan penggunaan untuk guru itu 1 juta. Manfaat dari itu tentu pembelajaran menjadi lebih konkret dan interaktif. Kemudian peningkatan hasil belajar IPA sebesar sekian persen. Misalnya. Kemudian manfaat yang lain menumbuhkan siswa pada bidang sains. Analisis jika peningkatan hasil belajar dan minat siswa jauh lebih bernilai daripada biaya, maka keputusan tersebut dinilai layak. Yang lain-lain misalnya dalam hal penambahan honor misalnya untuk pembelajaran tambahan. Ini kan juga salah satu contoh daripada pengambilan keputusan dengan sistem CBA. Jadi contoh misalnya program les tambahan sore untuk siswa kelas 6 dalam menghadapi ujian nasional kalau sekarang mungkin ujian sekolah. Tentu di situ ada biaya honor guru tambahan, pengadaan bahan ajar, kemudian konsumsi ringan untuk gurunya atau untuk siswanya. Manfaat peningkatan hasil asesmen itu yang diharapkan, manfaat peningkatan hasil asesmen, kemudian meningkatkan citra sekolah, mengurangi kecemasan siswa menjadi ujian. Jadi tujuan dari CBA di sini menilai apakah manfaat dari hasil belajar yang meningkat layak dibandingkan dengan biaya tambahan yang dikeluarkan. Jadi saya rasa itu Bu Sri dan kawan-kawan terkait dengan CBA, contoh konkret daripada keputusan kepala sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Adi Surya atas jawabannya tambahan. Mungkin berarti kalau kita ambil selapis nanti ini kita cara kita dulu, nanti mungkin sebagai penutup dari bahan kita nanti kita minta bimbingan dan arahan Pak Munawar bagaimana tentang terkait CBA ini, benefit analisis ya. Jadi terkait dengan kita aja dulu ini masalahnya. Kalau misalnya Mas Rida, ada nggak kira-kira saran terkait dengan benefit ini seperti tambahan daripada Pak Adi Surya tadi terkait penggunaan CBA di sekolah tentang manfaat dan biaya yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, misalnya ketika guru tidak mencukupi di sekolah, solusi bagaimana, lalu mengambil dana itu bagaimana, apalagi kita ketahui sekarang kan dana BOS itu cuma boleh digunakan 20% untuk pembayaran tenaga honor. Jadi mereka terjadi penggunaan gaji. Jadi solusinya bagaimana nih kita menggunakan sistem CBA itu seperti apa? Gimana kira-kira Bu Mas Rida? Mungkin Pak Dodi? Ya, silakan Pak Nasrul. Mungkin ini juga dari penjelasan Pak Adi Dharma tadi, timbul juga pertanyaan di benak saya gitu Pak Dodi ya. Ya. Begini, bagaimana cara kita itu menentukan benefit atau keuntungan dari program tadi itu, gitu ya kan, dengan perbandingan antara biaya pembelian perangkat ajar, biaya honor guru dibandingkan dengan peningkatan belajar siswa gitu. Karena kan peningkatan belajar siswa itu kan dia tidak berwujud gitu kan, tidak bisa kita ukur nilainya itu dengan nilai biaya rupiah gitu, dengan nilai biaya uang. Jadi bagaimana kita bisa mengukur tadi itu ya sebagai apakah untung atau rugi gitu. Nah, itu jadi pertanyaan dalam diri saya gitu. Mungkin ada penjelasan dari Pak Adi? Izin, boleh saya Silakan kepada Pak Dodi. Silakan. Terima kasih Pak Nasrul. Ada mungkin tambahan dari Pak Bukhari. Silakan Pak Bukhari. Baik, menanggapi pertanyaan dari Pak Nasrul tadi ya, tentang kebijakan biaya, misalnya kita contohkan Pak Nas, di suatu sekolah itu kebijakannya membeli sebuah infocus ya, artinya di situ investasi teknologi seperti itu ya. Nah, ketika infocus itu dibeli satu atau dua, baik infocus, laptop ya seperti itu ya, kemudian memasang peralatan internet, namun
gurunya ini tidak bisa merubah mindset. Artinya merubah mindset dalam pembelajaran, proses pembelajaran itu tidak menggunakan infocus juga. Nah, tapi masih menggunakan metode lama, artinya masih menggunakan metode ceramah. Jadi investasi biaya yang diinvestasikan dalam bentuk teknologi tadi tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga kalau kita bilang benefitnya ini tidak bisa menguntungkan. Artinya menguntungkan bagaimana? Antara teknologi yang sudah diberikan oleh seorang kepala sekolah terhadap sekolah tersebut, namun sumber daya manusianya tidak bisa melaksanakan dengan baik. Artinya masih nyaman dengan situasi dan kondisi yang semula seperti itu. Sehingga investasi teknologinya tidak berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Itu tanggapan dari saya sedikit. Nah, kemudian soal tadi katanya penerapan cost benefit analisis CBA di sekolah. Yang pertama itu kita dapat melihatnya di evaluasi program kebijakan pendidikan yang kita lakukan di sekolah, baik itu program mencakup kepentingan sekolah maupun kepentingan untuk siswa maupun guru-guru kita, ya. Artinya bagaimana? Contohnya misalnya kita melihat efektivitas kegiatan yang kita lakukan. Misalnya kita mengeluarkan biaya atau cost untuk kegiatan kelompok kerja guru. Namun gurunya tidak melaksanakan dengan baik. Artinya ketika KKG itu dilaksanakan, namun gurunya tidak datang. Sehingga kita hanya mengeluarkan biaya seperti itu, namun gurunya tetap tidak merubah mindset atau merubah pola mengajarnya. Atau mengajarnya seperti yang saya katakan tadi, seperti yang dulu, seperti itulah dia. Nah, kemudian dalam untuk hal apa lagi? Kemudian dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, kita sering melihat anggaran BOS yang kita laksanakan RKA, ya, realisasi dengan realisasi yang kita laksanakan di lapangan itu tidak sama. Artinya, ketika kita sudah menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang urgent, namun ketika di tengah jalan ada hal-hal urgent lagi atau biaya-biaya yang urgent lagi yang kita keluarkan untuk dari yang kita telah buat dari pertama seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga untuk peningkatan pembelajaran ini, ya, contohnya tadi misalnya kita laksanakan selama ini biasanya itu Pak, kalau kita di SD itu kan sering melaksanakan ujian itu dengan menggunakan kertas, ya, artinya kertas seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan anggaran untuk membeli laptop atau sudah ada laptop kecil itu, ya, namun kita tidak gunakan. Artinya ketika ujian kita tetap masih menggunakan kertas. Nah, ini juga kan sebuah cost benefit analisis yang perlu kita laksanakan di sekolah. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan dari Pak Bukhari tadi, Pak Nasrul, ya, Pak Adi, Bu Triwardani, mungkin atas jawaban yang diberikan. Jadi itulah terkait dengan CBA, cost benefit analysis. Jadi untuk kesimpulan akhirnya, coba kita minta saran dan arahan Pak Munawar untuk membimbing kita supaya memberikan masukan sebagai penguatan kepada kita pada malam hari ini. Pada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah mempresentasikan ya hasil daripada pembelajarannya. Jadi terkait dengan sebuah pengambilan keputusan itu dasarnya kita dari mana? Terlepas dari kita mau mengambil dalam hal kebijakan apa atau keputusan apa, tapi kita juga harus melihat di sini ada bagaimana kita menganalisis sebuah keputusan itu yang tepat dan bagaimana yang kita analisis itu. Nah, terkait dengan cost benefit tadi mungkin ada yang menyangkut dengan apa yang bagaimana kita mau membuat sebuah proyek dalam hal peningkatan sebuah pendidikan, peningkatan kapasitas guru di situ, maupun ada yang disampaikan tadi terkait dengan teknologi informasi. Nah, ini semuanya berkaitan dengan bagaimana kita mengambil sebuah kebijakan keputusan, mana yang paling penting dulu dan mana yang sangat terpenting. Artinya apa? Ada analisis sebuah kebutuhan di situ. Kebutuhan apa yang kita perlukan di saat mau kita melakukan sebuah peningkatan pendidikan. Nah, Bapak Ibu semua di sini, ini kan terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu keluarkan
di mana Bapak Ibu di sini ada yang kepala sekolah, ada yang guru. Ini analisis kebijakannya seperti apa? Bagaimana sebuah rumusan model kebijakan yang akan kita buat nantinya. Nah, dalam hal ini kita juga harus memperhatikan ada beberapa tahapan di dalam pengambilan keputusan atau di dalam sebuah decision making-nya. Yang pertama ini ada informasi. Informasi apa yang mau kita buat terkait dengan apa yang mau kita harapkan di sini. Nah, kemudian yang kedua itu ada terkait dengan sistem informasi manajemennya atau terkait dengan data yang diperoleh dari beberapa hal yang mau kita ambil sebuah kebijakan. Kemudian ada yang namanya alternatif keputusan. Seperti apa kita akan mau membuat sebuah keputusan itu dan ada beberapa pemilihan-pemilihan keputusan yang tepat. Nah, baru nantinya kita akan melakukan sebuah aksi. Aksi dalam artian ini, aksi di sini ada pilihan keputusan yang kita ambil tadi dari beberapa alternatif. Ini akan menjadi sebuah keputusan yang terbaik, yang mengingat kita ada beberapa alternatif. Ya mungkin alternatif 1, 2, dan 3 ini tidak bisa kita gunakan semuanya. Tapi ada dari 1, 2, 3 itu ada sebuah alternatif keputusan yang memang terbaik. Nah, kalau dalam hal peningkatan kapasitas pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, di sini kita memerlukan sebuah informasi yang baik, informasi yang lebih mendetil. Nah, itu yang perlu kita harapkan. Ya, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan dengan perkuliahan ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu di sini untuk dalam hal pengambilan keputusan nantinya. Ya. Jadi saya rasa untuk hari ini pertemuannya kita padai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali dengan bagaimana kita memilih sebuah alternatif pengambilan keputusan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.